wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi malam ada sebagian yang sudah masuk ke raudhah, sholat dan berdoa, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah. Kemudian ada juga yang nunggu sampai syuruk ya, yang mana pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Inilah Bapak Ibu yang mesti kita syukuri bersama dengan sebuah ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya mari kita bareng-bareng sama-sama bersalawat kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dhuifullah wa dhuifur Rahman. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun agenda pagi hari ini, yang pertama kita akan menuju Masjid Quba, kemudian akan dilanjut ke kebun kurma, kemudian akan melintas Masjid 7, Masjid Qiblatain. Yang terakhir insya Allah kita akan berziarah kepada 70 para syuhada di kaki Bukit Uhud. Habibi, mungkin ada iftah? Kan di sebelah kiri, di depan, di ujung hotel ini ada sebuah bangunan masjid. Dulu Bapak Ibu tempat itu ini di paling ujung. Pernah dibeli oleh pribumi Madinah. Rencananya mau dibangun sebuah hotel yang megah. Kelihatan ya. Namun entah apa yang terjadi, qudratullah Bapak Ibu, ternyata rencana pembangunan hotel dibatalkan. Kemudian dibangun sebuah masjid. Setelah selesai pembangunannya, ditempeli sebuah nama ya, yang mana hasil rangkumannya dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan terkenal di seluruh pesantren dunia, bahkan menjadi rujukan ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan Masjid Imam Bukhari. Jadi itu Masjid Imam Bukhari. Adapun di depan Bapak Ibu dulu adalah sebuah perkampungan. Di depan ini dulu adalah sebuah perkampungan. Di dalam perkampungan itu ada sebuah masjid. Sekarang berada di sebelah kanan kita. Ada sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Ijabah, namun sekarang sudah tidak ada, tinggal sejarahnya. Berdirinya masjid ini sebagai tanda kepedulian dan cinta baginda Rasulullah terhadap umatnya. Kenapa? Disitulah Rasulullah berdoa 3 kebaikan untuk umatnya. Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatnya tidak ditenggelamkan sebagaimana ditenggelamkannya kaum Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang kedua, Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya, agar di kalangan umatnya tidak terjadi kekeringan, kemarau yang panjang, sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabiullah Yusuf alaihissalam. 1 dan 2 itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, Rasulullah memohon agar tidak ada perbedaan pendapat antara umatnya. Yang terakhir ini dipending oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umat Nabi menjadi 73 golongan. Namun dari 73 ini yang benar hanyalah 1, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan dulu di sebelah kanan Bapak Ibu, mohon maaf, sebelah kiri, ini dulu pasar murah nih, banyak perkampungan juga. Terkenal ramai di sini, macet total dulunya. Namun sekarang sudah dihancurkan, digusur sama pemerintah, rencana perluasan hotel. Jadi yang hotel yang kita tempatin saat ini akan dihancurkan semua, akan dijadikan
perluasan pelataran Masjidin Nabawi. Itu rumah sakit Bapak Ibu, udah kelewat rumah sakit. Siapapun jemaah haji ataupun jemaah umroh yang sakit kemudian datang ke sana, itu gratis, hanya bawa modal paspor aja. Ada yang mau daftar? Saya juga nggak mau. Jamaah MMB sehat semua, panjang umur, murah rezekinya, bisa sampai lagi kedua tanah suci Mekah dan Madinah bersama siapa? MMB. Sama saya. Insya Allah. Apapun yang Bapak Ibu dapatkan selama berada di tanah suci Madinah, kalau itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan hati kita, syukurilah. Kalau tidak sesuai, nikmatilah. Ya, mungkin makanannya tidak sesuai dengan selera kita, mungkin tempatnya bukan hanya kita doang, tapi ada dari negara-negara lain bersatu berkumpul di situ, macet total di resto ya. Atau Bapak Ibu merasa kedinginan, atau Bapak Ibu yang sandalnya ingin balik ke hotel sudah tidak ada, dinikmatin saja. Jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai mengeluh, karena itu adalah ujian kita. Kata Rasulullah, la yasbiru ala ummati ala liwa'il Madinah aw shiddatiha illa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tidaklah dari umatku yang datang ke kota Madinah kemudian sabar atas semua ujian-ujian yang ada di kota ini, maka illa kuntu lahu syafi'an, maka wajib bagiku memberikan syafaat kepadanya. Ya, jangan sampai mengeluh, jangan sampai menyalahkan orang lain. Kenapa? Rasulullah, Allah ingin tahu seberapa pantas Bapak Ibu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Insya Allah. Kita besok Bapak Ibu ke percetakan Quran ya. Percetakan Quran mungkin waktunya sama dengan sekarang waktunya, sekaligus nanti kami akan sampaikan bagaimana teknisnya menuju kota Mekah besok, bukan sekarang. Nah Bapak Ibu, sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, mohon maaf, sebelah kiri ada masjid yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagaimana kemarin kami sampaikan, udah kelewat di belakang. Kemudian di depan sini, sebelah kiri juga ada sebuah masjid warna putih, menara satu, kubah satu. Inilah yang dikenal dengan Masjid Dunia Akhirat. Ada nggak Masjid Dunia Akhirat di Pekanbaru? Belum ada. Alumni MMB nanti patungan per orang 10 juta. Bangun masjid. Ya, insya Allah. Ada sejarahnya kenapa disebut Masjid Dunia Akhirat. Dulu ada seorang syekh Bapak Ibu, beliau ingin kalau sudah wafat nanti kekayaannya tidak putus begitu saja, sehingga beliau mendatangkan seorang arsitek. Maka harus orang ini membangun sebuah gedung, ya, di bawahnya pasar, di atasnya masjid. Maka sesekali jemaah datang ke sana, belanja, uang habis, naik ke atas sholat, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, langsung diijabah di situ. Terutama apalagi kalau ibu-ibu minta pas di sampingnya ada suaminya. Iyalah,
langsung kontan mah. Makanya ibu-ibu triknya kalau pas lagi nggak ada uang belanja tuh, ya Allah uang belanja udah habis, ya Allah beras sudah habis, kerasin suaranya bu biar didengar sama suami. Insya Allah kontan, insya Allah. Dhaifullah wa dhaifur rahman, Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi pada hakikatnya masjid itu bernama Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tahu bahwa Sayyidina Bilal berkulit hitam, bukan dari ahli Quraisy, bukan juga min ahli Madinah. Ya, beliau dari negara lain, dari Ethiopia, Sudan. Keberadaannya tidak begitu diindahkan, tidak adanya sama, tidak begitu diperdulikan. Tapi subhanallah Bapak Ibu, walaupun dunia di atas dunia keberadaannya tidak begitu diperdulikan, ya namanya mewangi, namanya dikenal di kalangan langit, di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Pada saat Rasulullah Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat beliau berada di dalam surga, cek keliling di sana, beliau mendengar bunyi sandal Sayyidina Bilal bin Rabah. Padahal orangnya masih ada di dunia. Bunyi sandalnya sudah terdengar di dalam surga. Apa artinya? Sayyidina Bilal dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang merasa dianaktirikan oleh orang tuanya. Mungkin ada di antara kita yang pendapatnya, yang pengorbanannya tidak begitu diperdulikan, ya, yang usahanya disia-siakan, diremehkan, dijauhi sama saudaranya. Bapak Ibu jangan sampai berkecil hati. Yang penting tiba waktu sholat kita sholat. Yang penting jangan sampai lisan nih terbelenggu. Usahakan lisan nih terus dan terus berselawat kepada Rasulullah. Maka usaha kita walaupun tidak begitu diindahkan, walaupun tidak begitu diperdulikan, ada Allah dan Rasul. Teruslah berbuat baik Bapak Ibu, walaupun kebaikan itu tidak selalu mendapat jawaban, tanggapan yang bagus dari semua orang. Teruslah melangkah untuk kebaikan, insya Allah, sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Dhaifullah wa dhaifur rahman, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini daerah Turabus Syifa Bapak Ibu. Daerah Turabus Syifa, debu obat. Jadi Madinah ini banyak keutamaannya. Di antaranya adalah debunya sebagai obat. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa sakit lutut, ya bisa nanti di hotel tuh kan ada debu di situ. Bisa tuh dikasihkan obat. Ya ini tangan jari-jari ya. Jadi ini dengan ke lidah. Itu niatkan jadi obat. Usapkan ke mana yang sakit. Itu obat. Kota Madinah. Adapun di sebelah kiri terus nih, inilah yang dikenal dengan Masjid Jum'ah, depan sebelah kiri. Sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah bertolak dari Kuba, Bapak Ibu, sampainya di sini, ya, turunlah kewajiban untuk sholat Jumat pertama kali dalam sejarah Islam. Disinilah tempatnya. Untuk mengenang sejarah tersebut, maka disinilah dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Jum'ah.
selanjutnya itu masjid di nggak kelihatan ya, Masjid Quba tuh yang menjadi tujuan utama kita. Nah, setelah dari Masjid Quba, kita akan sesuai arahan dari Bapak Supir tadi akan ke kebun kurma. Nanti Bapak Ibu di kebun kurma akan menyaksikan berbagai jenis kurma sebagaimana kami sampaikan kemarin. Dan bagi Bapak Ibu, mohon maaf yang ingin pesan kurma Syifa sudah kami share kemarin ya, tinggal diisi saja. 1 kilonya 200. Nanti siapa yang pesan kami akan antar ke kamar. Bukan malam ini, mungkin malam akhir, Kamis malam Jumat insya Allah. Yang pesan kami akan antar di depan kamar masing-masing. Ya Bapak sekalian, Masjid Quba bukan sekedar tempat ibadah biasa. Masjid Quba ini memiliki nilai sejarah dan keutamaan yang sangat penting bagi umat Islam seluruh dunia. Ya. Adapun poin-poin kenapa Masjid Quba bukan sekedar masjid. Yang pertama, Masjid Quba ini Bapak Ibu dibangun atas dasar penuh takwa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ada orang munafik, ada orang Yahudi dapat dibeli tanda tangannya. Paham ya? Ada orang munafik dapat dibeli tanda tangannya. Maka tidak heran kalau saja di zaman Rasulullah sudah ada orang seperti itu, di zaman kita tentu lebih banyak lagi. Kita saksikan bersama di negeri kita, saudara-saudari kita Bapak Ibu yang punya pangkat dan jabatan, seringkali mereka meloloskan mega proyek tidak peduli walaupun harus bertentangan dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Tidak peduli walaupun harus merugikan negara, tidak peduli walaupun harus merampas tanah saudaranya, tidak peduli walaupun harus menggusur rumah tetangganya. Yang penting dapat cuan yang banyak. Benar? Karena sudah ada gambarannya dari bahasa Rasulullah. La masjidun ussisa lat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa lat taqwa, sampaikan wahai Muhammad bahwa masjid ini, Masjid Quba maksudnya dibangun atas dasar penuh takwa seorang hamba. Artinya Masjid Quba ini Bapak Ibu di depan itu dibangun tidak ada maksud dan tujuan kecuali lillah. Kenapa? La masjidun ussisa lat taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fi, yang mana kalian memang sudah dari awal sudah sepantasnya ada di dalam masjid itu bertaubat, bersuci baik secara zahiriyah ataupun secara batiniyah. Kenapa? Karena orang munafik yang tadi disogok oleh orang Yahudi itu bangun masjid sangat berdekatan dengan Masjid Quba, kemudian dikenal dengan masjid tandingan. Setelah selesai proses pembangunannya, mereka datang kepada Rasulullah untuk sholat di dalamnya. Namun sejarahnya insya Allah nanti kami akan sampaikan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mau turun soalnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, ya. Satu salam kata Rasulullah, barang siapa dari umatku yang datang, yang keluar dari rumahnya, kalau kita keluar dari hotel dalam keadaan bersuci, 1 langkah 2 langkah menuju Masjid Quba, sampainya di sini salat 1 salam 2 salam, maka setiap salamnya setara sama dengan 1 kali umrah. Alhamdulillah. Itu poin yang kedua. Poin ke-1 masih dipending dulu. Iya. Apakah ada amalan khusus dari baginda Rasul ketika masuk dalam masjid? Tidak ada. Cuma fatwa para ulama ketika masuk ke dalam masjid, yang pertama sholat tahiyatul
masjid. Yang kedua, karena sekarang waktu duha, sholat duha. Yang ketiga, sholat taubat. Yang keempat, sholat apa? Hajat. Udah berapa salam? 4 salam. Berarti sama dengan 4 kali umroh. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, kita turun bersama. Ya hati